Saya tuh kadang sedih ya kalau dengar ada manusia yang mengucap secara sadar bahwa Tuhan sudah meninggalkannya. Tapi di sisi lain, saya juga paham kenapa kalimat itu bisa sampai terucap. Karena saya pun juga dulu pernah mengucapkan kalimat itu tanpa sedikit pun merasa menyesal. Bahkan ketika itu, yang saya ucapkan jauh lebih buruk lagi. Dan kalian tahu nggak sih, kalau ternyata ya, di titik ketika kita merasa Tuhan sudah meninggalkan kita, di titik itulah sebetulnya Tuhan paling dekat dengan kita. Disitulah Tuhan memanggil kita untuk benar-benar meninggalkan seluruh perhatian kita dari realitas dunia dan mulai mencari keberadaannya. Saya ingat sekali, dulu ketika saya berada di fase di mana saya mengucapkan hal-hal buruk tentang Tuhan itu tadi, karena saya merasa Tuhan begitu kejam dengan hidup saya kabur dari rumah dengan amarah yang begitu tinggi untuk mencari di mana sosok Tuhan itu berada. Saya mencoba menantang semesta untuk menunjukkan kepada saya di mana keberadaan Tuhan. Lalu apa yang saya temukan? Apakah saya berhasil bertemu dengan sosok Tuhan? Jawabannya tentu saja tidak. Saya tidak pernah menemukan sosoknya. Tapi yang saya temukan justru adalah sesuatu yang jauh lebih besar lagi, yaitu kehadirannya. Kehadiran yang tidak bisa saya jelaskan dengan kata, tidak bisa saya gambarkan dengan visual, tapi bisa saya rasakan dengan jiwa. Disitulah akhirnya terjadi momen perubahan besar dalam hidup saya. Momen yang dimulai dari suatu pergeseran pemaknaan saya terhadap Tuhan. Bahwa Tuhan tidak bisa kita cari di luar diri, tapi perlu kita hadirkan dalam kesadaran kita. Saya mengakui bahwa selama ini saya salah arah. Saya mencarinya lewat dunia, lewat logika. Padahal, kemanapun saya mengarahkan pandangan saya, disitulah wajah Tuhan sedang menatap saya. Ia ada di setiap kehilangan, di setiap tangisan, dan di setiap nafas yang masih bisa saya rasakan. Dan hanya ketika saya berhenti mencarinya di luar, barulah saya benar-benar menemukannya di dalam diri saya yang paling sunyi. Jadi saat kamu merasa Tuhan meninggalkanmu, jangan buru-buru berasumsi bahwa kamu jauh darinya. Karena caranya menarikmu keluar dari kebisingan dunia, tidak lain adalah agar kamu bisa kembali mendengar suara lembut di dalam dirimu, yang selama ini tertutup oleh logika dan luka. Saya sudah sering sekali bilang ya, bahwa fase seperti ini adalah fase panggilan, undangan untuk pulang. Jadi di sini, jangan pernah gunakan otakmu untuk berpikir dan menentukan arah. Otakmu itu hanya akan memperkeruh arusnya. Gunakanlah hatimu untuk menuntun. Kamu perbanyak saja latihan hening, perbanyak latihan meditasi, lalu sempurnakan caramu berdoa dan juga beribadah sesuai dengan apa yang menjadi kepercayaanmu. Mulai saja dari situ. Nggak usah mencari cara kemana-mana lagi, karena hatimu adalah kuncinya. Kunci untuk kamu bisa menelusuri ruang yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi di ruang itulah tempat di mana semua jawaban akan kamu temukan.